Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mulai sekarang, mata ketigamu akan disebut sebagai mata takdir. Itu memberimu kekuasaan atas takdir. Yuho bereaksi kaget. Kekuasaan atas takdir maksudmu? Elektrolog menjawab, mata takdir memberimu kemampuan untuk mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik dalam waktu yang tetap. Mungkin terdengar seperti abstrak, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Siapapun yang menatap mata takdirmu akan mengalami perubahan nasib jika kau menghendakinya jadi lebih baik atau lebih buruk. Tapi menggunakan mata takdir akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwamu. Yuho sedikit mengerti setelah mendengarkan penjelasan Electrolux. Terima kasih Penatua Yi. Syukurlah Anda di sini untuk menjelaskan banyak hal. Kalau tidak, aku tidak akan tahu apa yang terjadi. Kekuatan takdir terdengar sangat mengesankan. Electrolux menurunkan suaranya dan berkata, jangan bicara terlalu cepat. Yuhao, meskipun benar kamu telah menerima kemampuan yang unik dan tak tertandingi, kekuatan takdir ini juga menghubungkan takdirmu dengan singa emas bermata tiga. Kamu memperoleh sebagian dari ingatannya, sementara ia menerima semua ingatanmu yang mencakup informasi tentang kami. Nasibmu sekarang terjalin erat dengan binatang buas. Apakah itu sebagai teman atau musuh, bagaimanapun kamu harus bekerja keras dan fokus pada kultivasimu. Ini penting bagimu sekarang. Nasibnya akan terjalin dengan singa emas bermata tiga. Yuhao tidak terlalu khawatir tentang ini. Ia benar-benar bisa merasakan bahwa singa emas bermata tiga tidak lagi merasa bermusuh terhadapnya. Setelah interaksi aneh mereka, bahkan dia bisa merasakan semacam hubungan samar dengannya sekarang. Adapun nasibnya, siapa yang tahu? Hutan berubah secara misterius, tampaknya bergetar. Setiap pohon yang terlihat mulai bergoyah ke satu arah. Sebuah kekuatan tak terlihat perlahan-lahan muncul dari hutan Stardust, seolah-olah semacam perubahan yang menghancurkan bumi sedang terjadi. Setelah itu, hutan Stardust menjadi sunyi, seperti semua makhluk hidup mengalami hibernasi. Penatua Swan tiba di samping singa emas bermata tiga dalam sekejap, lalu melepaskan sinar kuning pekat untuk menutupi semua orang yang hadir. Singa emas bermata tiga ekspresinya menjadi gelap dan khusyuk. Kehadiran yang datang memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada miliknya, yang membuat kulitnya merangkak. Cahaya merah anggur bersinar cemerlang, dan Raja Singa Merah berkepala tiga muncul di depan semua orang sekali lagi. Yuhao dengan cepat terbangun dari meditasinya dan memposisikan dirinya di belakang Penatua Swan, meningkatkan penjagaannya. Raja Merah tidak lagi marah seperti sebelumnya. Matanya tampak sangat tenang, dan itu membawa dirinya dengan keyakinan penuh. Kepala paling kiri memegang binatang jiwa ungu gelap di antara giginya. Raja Merah bergumam dengan dingin, lepaskan Kaisar Binatang dan bawalah binatang buas ini bersamamu. Dia melemparkan binatang di mulutnya ke tanah saat berbicara. Beralih ke Yuhao berkata, muridmu sepertinya tidak dibunuh oleh Kaisar Binatang. Penatua Swan menjawab dengan gamblang, memang tidak, namun itu dekat. Kelincahan dan pemikiran cepatnya yang memungkinkan dia untuk menghindari serangannya. Jika tidak, dia akan binasa. Aku akan membiarkan ini pergi. Namun yang tidak ingin menunjukkan dirinya, mengapa kau tidak mencoba dan keluar? Ayo, tunjukkan padaku apa yang kau punya. Manusia, kau ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu ini. Suara yang dalam menggema dari dalam hutan Stardust, rasanya seperti guntur di udara. Ekspresi Penatua Swan tidak berubah sama sekali. Jika kau memiliki kekuatan untuk menempatkanku di tanah, kau dapat melanjutkan dan mencobanya. Apakah kau mencoba membuatku marah, manusia? Suara dalam di langit sekarang diwarnai dengan kemarahan. Penatua Swan tersenyum dan menjawab, jadi bagaimana jika aku membuatmu marah? Ini semua hanya kebetulan. Keputusanku sebelumnya untuk meninggalkan Kaisar Binatang di sini sudah cukup murah hati. Apakah kau mencoba menakutiku? Kau telah melakukan kesalahan karena ini masalahnya.
Aku akan membawa kaisar binatang ini kembali ke kota Shrek untuk pengawasan ketat. Mari kita lihat apakah makhluk buas dari hutan Stardo berani meluncurkan invasi besar-besaran lagi. Dia meraih tengkuk singa emas bermata tiga saat dia berbicara. Mata singa emas bermata tiga terbuka. Ketiganya penuh dengan kemarahan. Sudah cukup. Suara berat itu ragu sejenak, lalu melanjutkan, lepaskan kaisar, lalu kau bisa pergi. Aku akan bersumpah pada reputasiku sebagai Ditian bahwa kita akan melepaskan ini begitu saja. Ekspresi Penatua Swan sedikit rileks dan ekspresi keheranan melintas di wajahnya. Jadi Ditian, baiklah, aku percaya padamu. Dia melepaskan cengkeramannya. Begitu dia selesai berbicara dan dengan tegas mendorong singa emas bermata tiga menuju Raja Singa Merah dengan seberkas cahaya kuning. Raja Singa Merah mengambil kesempatan untuk memeriksa tubuhnya. Dia kemudian menyadari bahwa luka singa emas bermata tiga semuanya telah sepenuhnya disembuhkan, dan tatapannya menjadi terasa lebih lembut ketika dia melihat Penatua Swan lagi. Penatua Swan mengulurkan tangan kanannya ke depan dan meraih binatang jiwa ungu gelap di tangannya. Sinar kuning berkedip ketika dia menyapu Yu Hao dan yang lainnya. Lalu dia berlari kembali ke Akademi Shrek. Xiao Xiao dengan cemas berkata, orang itu yang tersembunyi di dalam hutan benar-benar tidak akan menyerang kita, Guru. Penatua Swan menjawab dengan jelas, kalian sebaiknya mengingat bahwa para makhluk buas umumnya lebih dapat dipercaya dan terhormat daripada manusia. Di hutan Stardo, seperti yang Penatua Swan katakan, tidak ada hal lain yang terjadi di dalam hutan Stardo. Setelah mereka menghilang dari pandangan Raja Singa Merah, aura menakutkan di sekitar Raja Singa Merah menghilang ke udara juga. Kamu terlalu nakal. Aku sudah lama mengatakan kepadamu, Master Jiwa Manusia adalah ancaman terbesar kita. Jika dia bukan dari Akademi Shrek, hidupmu akan dengan mudah dihilangkan. Kami mungkin tidak punya waktu untuk menyelamatkanmu. Jangan tinggalkan daerah inti seperti ini lagi. Suara yang dalam terdengar jauh lebih lembut dan bersahabat, bahkan sedikit menyayanginya. Singa emas bermata tiga mengangkat kepalanya. Kilauan aneh di matanya ketika berkata, manusia itu mengatakan, kalian hanya menggunakanku. Jika aku bukan kaisar binatang atau aku tidak membawakan keberuntungan yang cukup, kalian tidak akan begitu baik padaku. Pemilik suara yang dalam merenung sejenak sebelum bergumam, kamu harus menyadari anak kecil bahwa tidak ada yang benar-benar murni di dunia ini. Aku dapat memberitahumu dengan keyakinan bahwa dia benar, tapi itu tidak bisa dengan mudah digambarkan sebagai menggunakan dalam dunia binatang buas. Aku dapat dengan yakin mengatakan, begitu kita telah bersama selama 10.000 tahun, kamu akan tetap menjadi temanku dan bahkan anakku. Bahkan jika kamu kehilangan kekuatan kekayaanmu sekarang, siapapun yang berani melukaimu harus menderita kemurkaanku. Singa emas bermata tiga menurunkan kepalanya seolah-olah telah dirugikan. Maaf Ditian, aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku salah. Ayo pulang. Suara Ditian menjadi lebih lembut. Baiklah, ayo pulang. Singa emas bermata tiga mengangkat kakinya saat bersiap untuk lepas landas, namun tiba-tiba berbalik kembali menghadap ke arah yang Penatua Swan telah pergi dan melirik ke arah manusia yang dengan cepat menghilang ke kejauhan. Kenangan yang diterimanya dari manusia muda menjadi lebih jelas dalam benaknya, tetapi masih butuh waktu cukup lama untuk mencerna kenangan ini. Garis emas dan merah anggur berkedip secara bersamaan. Hutan Stardo kembali ke keterangan aslinya. Sementara itu, Penatua Swan terus melonjak ke langit ketika dia dengan cepat membawa Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao kembali ke Akademi Shrek bersama dengan binatang buas. Penatua Swan meletakkannya begitu mereka mencapai paviliun Dewa Laut. Serap cincin jiwanya Yu Hao, Penatua Swan melemparkan binatang jiwa ungu gelap ke tanah dan mengingatkan Yu Hao untuk menyerap cincin jiwanya. Yu Hao tidak berdiam diri lagi. Lengan kanannya berubah di bawah pincer permaisuri es dan dia menyerang binatang ungu gelap yang tidak sadarkan diri, yang tampaknya tidak memiliki keganasan apapun yang biasanya akan dilakukan oleh binatang buas 10.000 tahun. Itu tampak seperti serigala, tetapi itu sedikit lebih kecil dari serigala normal. Yu Hao memukul binatang jiwa yang tidak sadar dan mengubahnya menjadi es. Kemudian bila emas kusam muncul di ujung jari tangan kanannya, yang kemudian dia menusuknya.
Cincin jiwa hitam gelap perlahan-lahan naik ke udara dari kepalanya. Yu Hao tidak main-main. Dia dengan cepat duduk bersila di depan cincin jiwa, lalu mengaktifkan kekuatan jiwanya dan dengan cepat mulai menyatu dengannya. Lautan spiritual Yu Hao segera mulai bergetar. Energi spiritual yang padat membanjiri mata rohnya dan melonjak menuju lautan spiritualnya. Sementara kekuatan teknik surga misterius mulai berputar dan bergolak. Fluktuasi spiritual yang luas juga goncangan dari rohnya dan kekuatan jiwa yang menakutkan mengirim gelombang rasa sakit ke seluruh tubuh Yu Hao. Sementara kekuatan jiwa teknik surga misterius melonjak hebat, Yu Hao tetap tenang seperti biasa. Dia mengendalikan lautan spiritualnya sehingga menerima kekuatan spiritual besar yang mengalir. Penatua Swan dengan hati-hati mengamati dari sampingnya. Semenit berlalu, tetapi ekspresi Yu Hao tetap tenang seperti sebelumnya. Tubuhnya tampak sedikit bengkak dan cahaya hitam keunguan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Tetapi Penatua Swan dalam hati tersentak kagum. Tingkat daya tahan ini bukanlah sesuatu yang harusnya dimiliki seorang anak. Tidak heran dia tidak takut menyerap cincin jiwa 10.000 tahun. Tubuhnya telah ditingkatkan oleh beberapa tulang roh, dan dengan bantuan segel spiritual yang dia bicarakan, sepertinya tidak akan ada masalah sama sekali dengan penyerapan ini. Huang Dong, Xiao Xiao, kalian berdua tinggal di sini untuk mengawasinya. Aku memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan penatuamu. Ya, Penatua Swan kemudian melangkah ke pavilion Dewa Laut. Yang sedikit mengejutkannya adalah bahwa penatuamu tidak dapat mendeteksi mereka kembali. Dia tidak mendengar satu suara pun. Dia dengan cepat mendekati kamar penatuamu dan dengan lembut mengetuk pintu. Aku telah membawa 3 rekan kecil kembali penatuamu. Masuk. Suara penatuamu sama tenangnya seperti sebelumnya, tetapi terdengar sedikit sedih. Penatua Swan mendorong pintu dan berjalan, tetapi segera terkejut dengan apa yang dilihatnya. Penatuamu, apa yang terjadi padamu? Penatuamu berbaring diam di kursinya, namun wajahnya tampak agak suram. Tidak ada vitalitas di matanya. Dia sekarang tampak sangat tua dan setengah rambut putihnya benar-benar menjadi warna abu-abu polos. Penatua Swan sendiri adalah seorang dolo transenden dan secara alami memahami apa arti transformasi ini bagi penatuamu. Energi hidupnya dengan cepat bocor yang selanjutnya akan mengurangi umur penatuamu. Duduklah, Swansea. Penatuamu masih tenang biasanya. Tidak ada jejak emosi di dalam matanya yang lemah. Penatua Swan buru-buru duduk di samping penatuamu. Dia sangat terkejut ketika dia melihat penatuamu dan berkata, "Ini seharusnya tidak terjadi. Situasimu masih stabil ketika kami pergi. Bagaimana Anda mengkonsumsi begitu banyak energi kehidupan dalam waktu sesingkat itu?" Penatuamu menghela nafas dan berkata, "Jangan khawatir, waktuku belum habis." Tapi penatuamu adalah tuan pavilion Dewa Laut, dan meskipun dia memiliki kekuatan menakutkan, ekspresi sedih memenuhi matanya. Anak itu, Xiao Tao, dia pergi. Penatuamu berbicara dengan keras. Apa? Penatua Swan tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah dia di bawah segel Anda? Selain itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel, Anda di pavilion Dewa Laut dan para tetua lainnya juga ada di sana. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Penatuamu tertawa getir dan berkata, "Itulah intinya, dan itulah sebabnya aku merasa seperti aku mengecewakannya. Kami terlalu ceroboh. Tidak ada yang salah dengan segelku pada satu titik, dan satu-satunya orang yang diizinkan untuk melihatnya adalah kepala aula dari aula kebajikan termasyur. Meskipun aku tidak yakin bagaimana caranya, aku yakin dia pasti melakukan sesuatu pada segelku atau pada Xiao Tao yang memberinya kemampuan untuk melarikan diri. Akademi diserang 5 hari setelah keberangkatanmu. Musuh terlalu kuat sehingga para tetua pavilion Dewa Laut harus melawan mereka agar mereka tidak merusak kota Shrek. Xiao Tao mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri tepat di bawah hidung kita. Sekte tubuh. Penatua Swan terperangah setelah dia melihatnya hanya beberapa kelompok tertentu di benua yang bisa memaksa penatuamu menunjukkan tangannya dalam pertempuran, dan sekte tubuh telah menimbulkan masalah belum lama ini. Penatuamu melambaikan tangannya dan berkata, "Itu bukan sekte tubuh. Dubusi mungkin keras kepala dan sombong, tetapi dia masih pria terhormat. Seperti kakak laki-lakinya, setidaknya dia tidak akan melakukan apapun di akademi sebelum kematianku. Namun
Fakta bahwa itu bukan sekte tubuh yang membuatku semakin khawatir. Mereka semua adalah master jiwa jahat. 11 dari mereka dan 4 bahkan judul Doulo. Penatu Aswan menarik nafas dingin ketika dia mendengarkannya. 11 master jiwa jahat. Bagaimana itu mungkin? Ini penatuamu benar-benar kehilangan ketenangannya. Master jiwa jahat jauh lebih kuat daripada master jiwa normal, namun sangat sulit bagi mereka untuk menjadi seorang judul Doulo. Pada kenyataannya itu hampir mustahil, namun menurut apa yang penatuamu katakan, ada 11 dari mereka dan 4 bahkan judul Doulo. Ini jauh melampaui pengetahuan Penatu Aswan. Apa yang paling kukhawatirkan terjadi. Tidak banyak master jiwa jahat muncul dalam 100 tahun terakhir, dan sebagian besar memang memiliki kultivasi rendah. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi aku tidak pernah berpikir para mas roh jahat telah sampai sejauh membuat organisasi mereka sendiri. Alis Penatu Aswan berkerut erat. Master jiwa jahat hampir tidak bisa dikendalikan karena elemen mereka. Bagaimana mereka bisa mengikuti perintah seseorang dan membentuk organisasi? Penatuamu menghela nafas dan berkata, membahas ini sekarang tidak ada artinya. Aku melakukan yang terbaik dan berhasil membunuh 6 dari mereka, tetapi akhirnya menghabiskan banyak energi kehidupan. Namun hanya 1 judul Doulo yang mati. Yang paling kuat di antara mereka adalah Doulo Transcendent. Aku diikat oleh mereka, jadi aku tidak bisa membunuh master jiwa jahat lainnya. Untungnya kita tidak menderita banyak kerugian. Namun aku sangat prihatin dengan situasi Xiao Tao. Api kegelapan pekatnya. Jika organisasi master jahat menguasainya, Penatu Aswan tegas ketika dia berkata, itu pasti aula kebajikan termasyur yang menyebabkan masalah. Paling tidak mereka pasti terlibat. Penatuamu, apakah Anda ingin aku membawa beberapa orang ke aula kebajikan termasyur untuk menemukannya? Penatuamu melambaikan tangannya dan menjawab, itu tidak akan berguna. Kepala aula kebajikan termasyur tidak akan pernah benar-benar bekerja sama dengan para master jiwa jahat itu. Dan mereka juga tidak akan meninggalkan bukti. Mereka kemungkinan besar hanya menggunakan kekuatan mas roh jahat untuk menyerang kita. Energi hidupku akan habis dalam 1,5 tahun. Setelah itu aku akan menanamkan diri dalam pohon emas dan menyegel jejak jiwaku di dalamnya. Siapapun yang ingin membuat masalah untuk Akademi Shrek pada saat itu. Gerutuan penatuamu tidak keras, tetapi bahkan seorang Doulo Transcendent seperti Penatu Aswan merasa jantungnya berdetak kencang. Kita harus membina generasi muda secepat mungkin. Organisasi induk master jiwa jahat seharusnya belum matang, tetapi ketika mereka berani secara resmi muncul di benua, manusia akan berada dalam kesulitan dan malapetaka akan menimpa kita. Swansea, kalian memiliki beban yang berat dan jalan panjang di depanmu, tetapi aku merasa kasihan pada Xiao Tao. Penatuamu menutup matanya dengan menyakitkan. Wajahnya penuh kelelahan dan keletihan. Awalnya Penatu Aswan dalam suasana hati yang baik. Baik Yu Hao dan Xiao Xiao telah mendapatkan hadiah besar dari ekspedisi ini, terutama Yu Hao yang telah menyerap tulang telapak tangan kanan beruang cakar teror. Selain itu adalah tulang roh eksternal yang sangat langka yang dapat berevolusi. Namun hati Penatu Aswan bertambah berat dan dia menjadi hampir sama sedihnya dengan penatuamu. Penatuamu merenungkan lebih dari 10 detik lalu berkata perlahan, mengapa kamu membawa kembali binatang buas untuk diserap Yu Hao? Bagaimana petualangan kalian? Penatu Aswan menarik nafas dalam-dalam dan menghibur dirinya, lalu menjelaskan petualangan mereka dengan sangat terperinci. Fokus penatuamu berbeda dari Penatu Aswan yang telah menekankan pada tulang roh beruang cakar teror. Ketika penatuamu selesai mendengarkan kisah Penatu Aswan tentang selusin peristiwa hari terakhir, dia tampak jauh lebih segar daripada sebelumnya. Ketika dia berkata, Kaisar binatang buas sebenarnya adalah Kaisar binatang buas. Yu Hao berkata dia menyerap ingatannya. Sepertinya catatan kuno itu memiliki makna yang lebih dalam. Dan aku kira kita akhirnya memiliki kabar baik. Kita harus mempercepat pengasuhan anak ini. Bawa dia untuk menemuiku setelah dia selesai menyerap cincin jiwanya, serigala jiwa ungu yang berumur 10.000 tahun. Orang-orang di dalam hutan Stardo itu sangat murah hati ketika menyangkut Kaisar binatang buas. Kata-kata Kaisar surgawi bernilai lebih dari semua uang di dunia. Syukurlah
kalian semua kembali dengan selamat. Namun tidak ada yang menyangka Yuho membutuhkan waktu yang lama untuk menyerap cincin jiwanya. Cahaya ungu gelap secara bertahap memasuki tubuhnya, namun setelah itu dia hanya duduk di sana tanpa bergerak sedikit pun. Sebuah cahaya keemasan pucat berkelap-kelip di seluruh tubuhnya, sementara mata keemasan vertikalnya tampak berkilau di dahinya. Adegan aneh ini membuat Penatua Swan mengundang Penatuamu untuk mengamatinya. Penatuamu menyelidiki fluktuasi kekuatan jiwa Yu Hao, kemudian memberitahu semua orang untuk tidak mengganggunya dan membiarkannya berkultivasi dalam damai. Mengapa Yu Hao begitu lama untuk menyerap cincin jiwa ketiganya? Karena itu tidak sesederhana hanya menyerap cincin jiwanya. Di bawah kendali Koko Tianmeng, Yu Hao akan memadukan cincin jiwa ini dengan lengan kirinya. Setelah kultivasinya mencapai tingkat yang sesuai, Koko Tianmeng kemudian akan melepaskan kekuatan dorongan cincin jiwa, dan itu akan menjadi cincin jiwa 100.000 tahun. Tulang roh kalajengking giok es dan tulang roh beruang emas gelap cakar teror sangat kuat dan telah membawa manfaat besar bagi penanaman Yu Hao, dan emas kehidupannya juga telah menyehatkan tubuh Yu Hao. Jadi ketika teknik surga misterius menerobos, kekuatan jiwanya meletus dengan gelombang kekuatan yang luar biasa. Yu Hao tidak berhenti meningkat sampai dia mencapai puncak peringkat 32. Diperlukan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikan semuanya. Begitu dia menyelesaikan fusi dan hendak bersantai, mata takdirnya tiba-tiba mulai bertindak. Dia segera tegang lagi ketika mata mulai memancarkan kekuatan serap. Apa ini? Apakah mata takdir menyerap kekuatan spiritualnya seperti yang Penatua Yi sebutkan sebelumnya? Itulah yang sebenarnya terjadi. Itu terjadi bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh Yu Hao. Mata takdir menyedot kekuatan spiritualnya dengan kekuatan yang begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa mencoba untuk menolaknya. Untungnya proses ini tidak membuatnya sakit. Kenangan dari singa emas bermata 3 melintas di benaknya sekali lagi. Kali ini tampak jauh lebih jelas. Semuanya mulai berubah dengan aneh. Kesadarannya tampak seperti melompat dari satu sisi ke sisi lain ketika sepotong asal spiritualnya memasuki mata takdir. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.